Sebenarnya ada apa sih, Mas? Kok tiba-tiba Mas murung? Enggak ada apa-apa kok. Aku tiba-tiba aja tadi pusing. Tapi pusing biasa aja sih. Kan aku kurang tidur. Kalau aku minum buat kamu, boleh nggak ya? Kamu minum buat pusing kan? Mas pasti menyembunyikan sesuatu dari aku. Ya udah, kalau aku nggak boleh tahu, aku juga nggak apa-apa kok. Tapi sebenarnya aku ingin berbagi. Kan kesedihan Mas, kesedihanku juga. Udahlah, kamu gak usah berpikir macam-macam ya. Yang penting kamu sembuh dulu. Aku nggak apa-apa kok. Gimana, Nduk? Udah baik kan? Lumayan deh, Bu. Mungkin 1-2 hari lagi udah boleh pulang. Syukurlah kalau begitu. Mas, dari siapa belum pulang? Iya, aku belum sempat pulang. Ya udah, mendingan sekarang kamu istirahat, biar ibu yang jagain Asti. Iya mas, lagian besok kan mas mau kerja lagi. Ya, aku balik dulu ya. Ibu, saya mau bicara sebentar. Saya nggak bisa membicarakannya sekarang, Ibu. Kita harus menunggu sampai Asti benar-benar sembuh. Tapi ibu nggak bisa lama-lama tinggal di sini. Ibu harap sebelum ibu kembali ke Jogja, Asti sudah tahu masalahnya. Tapi, Ibu, Rey, kalau kamu nggak sanggup, pelan-pelan ibu yang mencoba ngejelasin sama dia. enggak, Ibu, Asti nggak boleh tahu sampai keadaannya benar-benar sembuh. Kalau Ibu yang mau kembali ke Jogja, ya biar Ray aja yang menjelaskannya. Tolong Bu, ini demi kebaikan Asti. Sendiri. Kapan dari Jogja, Bu? Begitu dapat telepon dari Amel, ibu langsung ke sini. Gimana kabarmu? Baik, Bu. Kok ibu baru lihat kamu nengok Asti? Kebetulan ada kerjaan yang harus saya selesaikan, Bu. Tapi mulai besok saya ambil cuti, jadi bisa nemenin Asti di sini. Oh ya, bagaimana dengan keadaan Asti, Bu? Bu, saya balik dulu aja ya. Oh iya. Ntar kalau udah apa telepon aja. Besok aku pulang. Nah, pasti kamu tahu apa yang dibicarakan Mas Ray sama Bu Sundari. Mas Ria belum cerita. Maaf mbak, aku nggak berhak ngasih tahu semua ini. Kalau udah saatnya, pasti Mas Ria akan cerita sama mbak. Mbak nggak usah khawatir, semuanya baik-baik aja kok. Kalau emang baik-baik aja, terus kenapa dirahasiain? Mel, kamu kasih tahu dong sama Mbak, ada apa sebenarnya? Aku nggak suka kalian merahasiakan sesuatu dari aku. Enggak mbak, kita semua di sini nggak ada yang berniat buruk sama mbak. Kalau udah saatnya, mbak pasti akan mengerti. Apa yang mesti aku mengerti kalau kalian nggak kasih tahu? Aduh, Mbak, aduh, mbak, mbak, aduh. mbak, Basti kenapa? Asti, Bu. Puas dengan semuanya ini. Fitnah Anda bukan cuma mencelakakan saya, tapi juga orang lain. Dengar ya, Anda harus tahu, perempuan yang Anda rekam bersama saya sekarang terbaring di rumah sakit ini. Ini semua gara-gara kamu. Tahan emosi kamu. Semua masalah bisa diselesaikan secara damai. Oke, saya tunggu telepon kamu. Secara medis Asti sudah bisa kita katakan sembuh. Pembengkakan pada tengkorak kepala di sekitar otaknya ternyata bukan gejala medis yang cukup serius. Tapi kenapa dia sering pingsan, dokter? Itu karena dia mengalami depresi.
tapi masih dalam taraf yang ringan. Ibu tidak perlu khawatir, karena dari hasil pemeriksaan terakhir yang telah kami lakukan, ketahanan fisik Asti sudah mulai stabil. Jadi kemungkinan Asti untuk pingsan sudah berkurang, kecuali kalau dia mengalami peristiwa besar, sehingga membuat jiwanya tergoncang. Kira-kira berapa hari lagi Asti harus tinggal di sini, dokter? Besok dia juga sudah bisa pulang, tapi dia harus menjalani berobat jalan. Ya, semoga saja dalam hitungan minggu, keadaan Asti benar-benar sembuh total. Kalau memang orang yang bernama Pak Anggoro itu berniat nggak baik, berarti Mas harus cepat-cepat bilang ke dokter Wibowo. Sebenarnya juga aku mau bilang, tapi aku takut dianggap terlalu mencampuri urusannya. Saya rasa beliau pasti mengerti kok, Mas. Apalagi ini menyangkut reputasinya sebagai pemilik rumah sakit. Pokoknya Mas harus menemui dia. Satu hal lagi, Mas. Mas juga harus membujuk Yeni lagi supaya dia mau minta maaf sama Mbak Asti. Kayaknya sulit, Mel. Aku udah berusaha berkali-kali, tapi Yeni itu orangnya keras kepala. Dia cuma mau melakukan apa yang dianggapnya benar, dan dia tidak peduli dengan kebenaran menurut orang lain. Tapi kan Mas bisa beralasan kalau Ibu Sundari kenal dengan dia. Masa sih dia nggak mau ngerti? Apalagi Mas sama dia kan udah pacaran lama. Iya, semakin aku pacaran lama sama dia, semakin aku tidak tahu jalan pikirannya. Kayaknya aku dan Yeni sudah tidak ada kecocokan lagi. Gimana, Bu? Besok sudah boleh pulang. Kita tinggal urus administrasinya saja. Soal administrasi biar saya mengurusnya, Bu. Mendingan Ibu sama Amel mempersiapkan kepulangan Asti saja. Ya udah, kalau gitu kita kasih tahu Asti. Ibu duluan saja. Kebetulan saya ada urusan sama Dokter Wibowo yang harus saya selesaikan. Memang baru kali ini saya berbisnis dengan dia. Tapi saya cukup lama karena Pak Anggoro. Reputasi bisnisnya di bidang medis sudah tidak disangsikan lagi. Saya bicara apa adanya, Pak. Dan saya tidak bermaksud untuk merusak hubungan bisnis Bapak dengan Pak Anggoro. Saya percaya. Tapi biasa saja Pak Anggoro itu cuma bercanda. Atau malah menguji kamu. Sudahlah. Kamu gak usah terlalu memikirkannya. Yang harus kamu pikirkan sekarang soal hubungan kamu dengan Yeni. Beberapa hari ini dia uring-uring gak jelas apa masalahnya. Akhir-akhir ini memang kami sering bertengkar. Kamu kan laki-laki. Mestinya kamu bisa mengatasi apapun yang menjadi masalah kalian. Ya kan? Ya, halo. Halo, Andi. Kamu masih menyimpan kopi kasih video itu? Iya, rekamannya Jaka. Iya, Bos. Saya masih menyimpan rekaman itu. Kenapa, Bos? Memangnya Bos perlu? Iya, kamu antar barang itu ke kantor saya. Wah, kalau hari ini saya nggak bisa, Bos. Saya hari ini lagi ada urusan. Oke, kalau urusan kamu selesai, kamu harus cepat-cepat ke kantor saya. Saya sangat perlu barang itu. Oke, Bos. Saya antar ke sana nanti. Sebenarnya apa hubungan mereka dengan Bu Sundari? Apakah Jaka dan mereka itu anak-anak panti asuhan? Jika benar, apakah anak saya ada di antara mereka? Wan. Dari mana aja, Wan? Sengaja mampir. Habis lu nggak pernah nongol ke tempat gua,
Sombong lo, mentang-mentang udah jadi pengusaha kan Yas. Bukan begitu. Sorry. Akhir-akhir ini gue banyak masalah, Wan. Iya, gue bercanda, men. Tapi gue ngerti, Re. Ngurus bisnis ini memang banyak risikonya. Tapi kan seenggak-enggaknya kondisi lo kan udah oke nih. Ya, ini semua kan berkat lu juga, Wan. Re, kita jalan yuk. Waduh, nggak dulu deh, Wan. Gue lagi bingung banget nih. Selama ini kayaknya gue nggak pernah ngedapetin suatu hal yang sesuai dengan keinginan gue, Wan. Apalagi sih yang lo cari? Kan secara ekonomi lo udah dapat pegangan, ya kan? Ya itu sih iya, tapi ini soal perasaan, Wan. Soal hati dan cinta gue, gitu. Kadang gue mikir kalau hidup tuh nggak pernah berpihak sama gue, Wan. Waduh, men. Lo jangan ngomong begitu, men. Hidup ini emang apa ya? Kayak permainan. Berputar, men. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang kita kalah, kadang kita menang. Itulah hidup, men. Wan, tapi gue merasa gue kalah terus, Wan. Wajar ya. Hidup ini cuma apa ya? Menyediakan tempat yang sedikit sekali bagi orang yang menang. Tapi sebaliknya, Re. Menyediakan lapangan yang sangat luas sekali bagi orang yang kalah. Iya, gue ngerti. Gue gak mau jadi orang yang kalah. Justru itu, men. Lo harus berbuat. Iya kan? Lo harus berani menanggung resiko. Lo ingat, men. Tempat orang yang menang itu cuma sedikit. Lo harus berani bayar dengan mahal. Gitu, men. Semangat lo, optimis. Jadi perempuan dalam kaset ini adalah perempuan yang pernah kamu sodorkan kepada saya di hari. Betul, Bos. Saya pikir Bos sudah ngerti. Saya baru menyadari sekarang. Mungkin sudah terlalu banyak perempuan-perempuan yang saya gauli. Apa hubungan perempuan itu dengan Jaka? Wah, kalau yang itu saya nggak tahu, Bos. Tapi kayaknya mereka bukan family. Buktinya si ini cemburu sama dia. Memangnya kenapa, Bos? Mas, aku buatkan minuman dulu ya.
Besok ibu pulang ke Jogja, jadi kamu harus ke sini. Jagain Asti. Soalnya ibu dengar Amelia sudah mau syuting lagi. Iya mas, lagian besok juga aku mau berangkat pagi-pagi. Soalnya lokasi syutingku kan lumayan jauh. Jadi aku minta tolong sama mas antar ibu ke stasiun, sekalian jagain Basti. Gimana? Ibu nggak usah diantar. Biar ibu sendiri pakai taksi ke stasiun. Lagian ibu juga tidak perlu ngantri beli tiket. Uang udah dipesen Jaka kok. Tapi ibu kan nggak tahu jalan ke stasiun. Ntar kalau disasarin sama supir taksi gimana? Kalau cuma jalan ke arah stasiun, ibu hafal. Sudahlah, kalian tidak perlu khawatir. Biar ibu pulang sendiri. Reh, kamu harus nungguin Asti. Dia itu masih lemah. Airnya diminum mas. Ibu, tiket keretanya udah ibu pegang? Belum. Tapi nanti malam Jaka janji mau mengantarkan. Katanya sih sekalian mau mengenalkan pacarnya sama ibu. Begitu kan Mel janjinya? Iya bu. Apa maksud kamu banting gelas? Aku nggak suka dari tadi kamu ngomongin Asti terus, Mas. Aku nggak ngomongin Asti. Aku cuma mau ngajakin kamu kenal sama ibu angkatku. Apa itu salah? Itu cuma alasan kamu aja kan? Supaya aku mau ke rumah Amelia dan ketemu sama Asti supaya aku minta maaf sama dia. Maaf ya, Mas. Nggak akan pernah aku ngelakuin itu. Kamu tuh emang egois tau gak? Jelas-jelas kamu yang salah tapi kamu tidak mau minta maaf. Mas, ayah saya sudah ngasih dispensasi bebas biaya perawatan untuk Asti. Apa semua itu nggak cukup? Jadi itu alasan kamu. Oke. Kalau kamu menilainya dengan uang, berapapun jumlahnya akan aku bayar. Tapi kamu harus minta maaf sama Asti. Enggak. Mas! Dengar ya, mulai sekarang kamu tidak usah pedulikan aku lagi. Mas mau kemana sih, Mas? Mas nanti dulu dong. Mas. Ini, ingat, di antara kita sudah tidak ada kecocokan. Kamu harus sadari itu. Mas! Mas! Perempuan jalan. Gue salah ya, udah percaya sama omongan lo. Hah? Lo tau gak sih? Lo mau ngerebut Mas Jaka dari gue kan? Ada apa sih, Yan? Jangan so bego deh, lo ngaku aja sama gue. Hah? Hah? Kamu kenapa sih, Yan? Pengkhianat dong, lo perempuan pengkhianat lo. Yan! Yani! Yeni, kasih aku waktu untuk menjelaskan semuanya. Buat apa sih, Mas? Semua udah jelas. Kamu lebih mementingkan Asti daripada saya. Tapi kamu gak usah ngadu sama ayahmu. Apalagi memintanya untuk menikahkan kita lebih cepat. Mas, kita pacaran udah lama. Apa salahnya sih kita cepet-cepet menikah? Makin lama kita pacaran, makin banyak masalah yang akan kita hadapin, Mas. Sekarang yang kita butuhkan adalah saling percaya. Itu yang akan menyelesaikan masalah. Apa kamu mau hubungan kita jadi kacau? Cuma karena kamu terus nurutin emosi kamu. Mas Jaka, masuk Mas. Ibu mana? Ibu lagi di dalam, lagi beres-beres. Oh, ya. Gimana Mas, tiketnya udah ada?
Udah? Ini Mas bawa. Tempat duduknya dekat jendela kan? Iya Bu, sesuai pesanan Ibu. Baguslah. Soalnya bukan apa-apa. Kalau naik kereta, tidak melihat pemandangan di luar, ibu suka pusing. Monggo Bu, monggo. Matur nuwun ya. Iya. Oh iya, pacarmu mana? Katanya mau dikenalkan sama ibu. Maaf Bu, kebetulan hari ini Yeni ada urusan, jadi nggak bisa kesini. Ya wes toh, tidak apa-apa kok. Iya Mas, lain kali kan Ibu mau datang lagi ke sini. Ya mungkin aja Mas sama Mbak Yeni yang berkunjung ke Jogja. Oh ya, Asti gimana? Mbak Asia di kamar Mas. Tapi kalau Mas mau lihat, Mas kamar aja. Mas, tapi jangan ganggu ya. Soalnya Mbak Asia butuh istirahat. Ibu kenapa? Enggak apa-apa. Mas Jaka? Dari tadi, Mas? Baru aja. Gimana? Udah enakan? Ya, mudah-mudahan aja minggu depan aku udah bisa kerja lagi. Gimana kabarnya Yeni, Mas? Antara aku dan Yeni sudah tidak ada kecocokan lagi, As. Jangan ngomong begitu, Mas. Aku jadi merasa bersalah. Enggak, As. Ini semua bukan cuma karena kamu. Akhir-akhir ini memang kami sering bertengkar. Tapi kali ini pertengkarannya karena aku kan, Mas? Mas, cinta bisa bertahan kalau ada saling pengertian. Masalah nggak mungkin bisa memisahkan cinta. Hanya sikap egoislah yang membuat cinta putus dan memisahkan hati kalian. Aku mohon, Mas, pertahankan hubunganmu. Kamu baik sekali, As. Tapi ini mungkin jalan yang terbaik buat aku dan Yeni. Walaupun kami saling mencintai, tapi kami tidak pernah bisa menyatukan hati kami. As, kalau aku boleh jujur, akhir-akhir ini aku merasa damai jika berdua dengan kamu. Mas, Ya, apa Mel? Lagi ngapain Mas? Lagi latihan tinju? Loh, Mas mau tinju lagi? Enggak, gue iseng aja lagi. Oh iya Mas, gimana sama tawanku tempo hari? Mau nggak jadi bodyguardku? Aduh, gimana ya? Kan aku udah bilang, ntar aku cariin kamu orang. Enggak, pokoknya aku maunya kamu yang jadi bodyguardku. Kalau kamu nggak jadi bodyguard, ya udah deh. Kalau gitu, aku berhenti jadi artis aja deh. Ya udah ya Mas. Mel, halo? Mel, tunggu dulu Mel. Mel? Bagaimana? Semua barang sudah disiapkan, Pak. Tinggal dikirimkan saja. Kalian sudah memulai permainan kan? Beres, Pak. Kami sudah merangkul pegawai gudang rumah sakit itu. Semuanya lancar, Pak. Bagus. Segera kirim barangnya sekarang. Dokter Bibo sudah beberapa kali telepon saya. Baik, Pak. Lina,
cancel semua pertemuan. Hari ini saya tidak mau diganggu. Baik, Pak. Semoga saja hari ini adalah saat yang tepat untuk menemui Bu Sundari. Sudah saatnya saya tahu di mana anak saya. Terbalik, Pak. Iya, Pak. Biar ibu saja yang bawa. Kamu kan belum sembuh benar. Bu, itu tasnya udah nunggu di depan. Ya, sekarang kamu bawa tas ini dulu. Masukin bagasi ya. Ya, Bu. Mas, kamu nganterin ibu ke stasiun kan? Enggak. Ibu kan udah bilang, Re nungguin kamu di sini. Ibu, Asti kan udah sembuh. Ngapain sih mesti ditunggu-tungguin? Pokoknya ibu nggak usah diantar. Kalau kamu ditinggalin sendirian, justru bikin ibu nggak tenang. Yaudah deh, tapi ibu hati-hati ya. Salam buat anak-anak di Jogja ya, Bu. Kamu harus jaga dirimu baik-baik di sini. Kalau ada apa-apa, jangan segan telepon ibu. Iya, Bu. Ray, tolong jaga Asti baik-baik. Ya, Bu. Bu Sundari? Anda memanggil saya? Iya, ada yang harus kita bicarakan. Rasanya saya tidak pernah ada urusan dengan Anda. Dari mana Anda tahu nama saya? Nanti akan saya jelaskan semuanya, Bu. Tapi tidak di sini. Maaf, saya tidak mau ketinggalan kereta. Kalau Anda mau bicara di sini saja. Saya tidak punya banyak waktu. Bu, ini masalah penting. Tidak mungkin kita bicara di sini. Lagi pula Ibu sudah dengar sendiri kalau hari ini kereta api berangkatnya terlambat. Saya mohon kasih waktu saya untuk bicara, Bu. Tumben Mas tertarik melihat foto-foto itu. Ternyata ada yang Bapak. Ibu benar-benar tidak mengenal saya. Sebelumnya kita pernah bertemu, Bu. Sekitar 20 tahun yang lalu. Iya, sepertinya saya pernah melihat Anda. Tapi di mana ya?
Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, saya mau menitipkan anak saya, Bu. Bapak orang tuanya? Iya, tapi saya merasa tidak sanggup merawatnya. Istri Bapak kemana? Belum lama ini meninggal karena kecelakaan. Tolonglah saya, Bu. Saya ingin agar anak-anak ini tinggal di sini. Jadi Anda ini? Ya, saya Anggoro. Saya lah yang dulu yang datang ke panti asuhan. Mau menitipkan mereka. Ya, saya ingat sekarang. Anak-anak Bapak sekarang sudah dewasa. Maaf, saya sudah bersikap kurang simpatik. Soalnya Bapak benar-benar sulit dikenali. Saya mohon maaf, Bu. Saya sudah membuat Ibu bingung. Waktu pertama kali saya ketemu, saya sengaja tidak menegur Ibu. Karena saya sangat gugup. Oh iya, maaf Bu. Kalau Ibu tidak keberatan, mereka sekarang ada di mana? Saya tidak berhak untuk keberatan. Bagaimanapun, Ray dan Asti masih anak Bapak. Selama ini mereka hidup mandiri. Tidak seorang pun yang mengadopsi mereka. Jadi... Iya, tidak seorang pun yang berhak melarang Bapak menemui mereka. Justru kehadiran Bapak saat ini sangat dibutuhkan. Mereka sekarang sedang dalam masalah, Pak. Sebaiknya temui Ray saja dulu. Ini alamat kiosnya. Dari dia, Bapak bisa mendapatkan penjelasan tentang masalah yang dialaminya. Maaf, saat ini saya tidak bisa banyak membantu. Tapi suatu saat kalau dibutuhkan, saya akan datang lagi. Permisi. Mas? Mas Ri? Kamu udah balik syuting? Mbak sih udah tidur, Mas? Tahu, udah kali. Dia lagi ngambek sama aku. Yaudah, kalau gitu Mas tidur lagi aja. Enggak. Aku balik aja deh sekarang ya. Mas, udah malam, Mas udah sini aja. Enggak, besok pagi banget tuh ada pengiriman ikan. Jadi aku nggak boleh telat ke kios. Tapi kamu besok nggak ada syuting kan? Iya sih. Udah deh Mas, biar besok aku yang nemenin Basti. Mas jagain kios aja. Nanti kalau kiosnya sering ditinggal, terbangkrut lagi. Mas, mana sih? Balik lah, tadi kan aku udah bilang. Mas boleh balik. Tapi rambutnya rapiin dulu dong. Kan berantakan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.